Halo semuanya, kembali lagi di video Brainless Ape. Sama tahun baru 2022. Udah lama banget gue gak bikin video. Terakhir itu gue bikin video yang pure sound, dan itu pun juga sebenarnya video itu tahun 2021, bukan tahun 2022. Dan ya tahun 2022 alhamdulillah gue bakal mencoba untuk bikin project baru. Jadi ini motor baru banget gue ambil. Ini adalah Vario 125 LED yang old ya. Ini tahun 2016. Singkat cerita, gue memutuskan buat jual Yamaha Aerox gue. Kalau kalian tahu gue punya Yamaha Aerox, gue jual dan gue ganti pakai ini motornya sekarang. Jadi ini motor yang sekarang pengganti si Aerox. Mungkin kalian bakal berpikir kayak, kok downgrade sih bang, kok malah jadinya main Vario dan segala macam. Nanti lebih enaknya gue jelasin pas lagi di jalan aja. Ini bener-bener kondisi masih standar banget nih, nggak gue apa-apain. Dari owner sebelumnya juga belum gue modif apapun. Ini sampai bannya juga, ini ban nggak tahu nih ban apa nih, kalau nggak salah ban Corsa ya. Ini udah kayaknya udah jelek. Ini bener-bener belum gue ganti-ganti sama sekali. Terus ini bodinya juga belum gue apa-apain, stikernya juga masih ada. Sampai plat nomor nih yang Honda asli juga masih ada. Dan by the way, ini gue sebenarnya bisa dibilang agak cukup beruntung ya, karena gue ngambil ini tuh kondisi pajak hidup, platnya juga udah diganti, udah diperpanjang. Terus juga odonya, nah nih kita cek odonya dulu. Kita cek odonya, ini itu ada di 37.000. Ini jatuhnya sih sebenarnya rendah banget ya untuk tahun 2016 loh. Soalnya banyak banget yang Vario kayak gini nih, Vario 125 yang LED old gini, itu tuh kayak odonya tuh udah sampai 50.000, 60.000, 70.000, bahkan gue pernah lihat sampai ada 90 ribuan. Dan ini masih 37.000 dan kondisinya masih grass banget. Gue bawa nih motor sih tarikan awal smooth banget, nggak ada masalah apa-apa. Cuma ada sih, nanti pas di jalan deh gue jelasin. Ini sampai spionnya masih ori. Ini udah sampai hilang yang logo LED-nya, terus juga start buttonnya juga udah hilang. Ini gue nggak tahu nih, kayaknya di stikerin, kayaknya sih stikernya ini stiker tuh. Ini stiker ini belum gue kelet dari aslinya aja, dari bawaan motor yang orangnya aja belum gue apa-apain. Terus juga sampai ini bannya gue juga baru nggak, bannya tadi belang, pakai ban Zeneos apa ya, gue nggak tahu nih, gue nggak tahu brandnya. Nah karena itu gue mau bikin project Vario 125 LED old ini ya. Semoga yang darinya kayak gini nih jadi ganteng banget. Gue sesuaiin sama karakter gue, kesukaan gue gimana dalam modif motor. Dan oke. Ini gue juga belum ke bengkel sama sekali, belum servis oli segala macam. Ini sebenarnya makanya nih gue mau bikin video ini. Jadi gue mau langsung pergi ke bengkel. Sebenarnya gue belum tahu bengkelnya kemana. Gue bakal cari dulu aja bengkelnya kemana. Dan ya mungkin kita langsung aja kali ya. Kita langsung aja deh pas naik di motor. Gue kasih first impression dari si Vario 125 LED old ini. Oke, let's go. Ini by the way gue lagi di Cibinong ya. Karena emang lagi ada kerjaan, jadi gue startnya dari sini aja. Tadi gue habis ada kerjaan, terus ya kita langsung saja. Ini benar-benar jauh banget cuy. Cibinong, gue dicelduk. Oke tuh, sekali start nyala. Nah cuman ini first impression pertama kali motor. Kalau misalkan masih ini ya, semoga suaranya ada. Ini kalau misalkan motor baru nyala, langsannya tuh rendah banget. Nah gue nggak tahu emang penyakit Vario apa gimana. Cuman emang dulu waktu pas gue masih SMA ya, SMA kelas 1, gue tuh dulu punya Vario 125 juga. Yang tipe di bawah ini nih, tipe yang di bawah ini, berarti yang Vario old ya. Namanya sebutannya gimana sih? Gue jujur gue masih belum tahu banyak banget tentang pervarioan. Cuman motor yang ini nih, motor yang gue pakai ini, yang gue punya, ini nih gimana ya? Rasanya tuh sebenarnya enak ya. Tarikan awal enak, gak geredak sama sekali pas dari gue beli. Tapi gitu tuh, kalau misalkan pertama kalau gue lagi mau bangun, kalau misalkan gue mau bawa motor kan masih dingin tuh motor kan, kayak cold start gitu. Nah cold startnya tuh dia kayak langsannya rendah banget, jadi gue harus ngegas dulu gitu.
Mungkin emang bisa disetting kan, tau gue sih bisa disetting langsamnya. Terus yang kedua, ini nih agak aneh nih. Emang nggak tahu kenapa ya, mungkin emang ada sensor di Vario yang gue nggak tahu, karena emang gue juga nggak tahu paham banget ya. Mungkin sekalian gue bikin project Vario biar gue bisa belajar banyak tentang Vario. Jadi kalau misalkan masih dingin, itu tuh kayak digas tuh masih agak berbet-berbet. Tapi itu kadang-kadang doang. Kalau udah panas motor pasti udah enak. Nah, cuman nanti deh gue jelasin. Ini motor biar kita santai-santai dulu aja. Sama first impression gua sama ini nih remnya tuh kayak ngamplek gini. Dulu tuh pas gua Vario gue dulu gak pernah gini sih. Gua nggak tahu, mungkin emang kendor kali ya. Sama yang kanan juga tuh. Gitu doang sih. Biasanya mah aman sebenarnya. Motor nggak ada masalah. Yang gua rasain ya ini bener-bener feelingnya itu kayak naik motor apa ya naik motor Matic, tapi kalau misalkan ini ngebut menurut gue ini enak karena enteng kali ya, karena motornya enteng jadi ngebut itu enak. Ini sebenarnya alasan utama gue kenapa gue ganti dari Vario dari Aerox ke Vario ini tuh sebenarnya karena emang gue ya pertama gue emang jujur aja sih gue agak mulai kayak bosan gitu naik Aerox. Terus kayak udahlah gue jual aja motor lah, mumpung motor juga udah lama banget, karena kan itu motor udah 3 tahunan sama gue, dan ya udahlah gue lepas aja gitu. Nah gue tuh waktu itu sempat emang udah kepikiran beberapa tahun pas gue masih punya Aerox, gue tuh pengen gitu loh, pengen nyobain naik Aerox kayaknya enak gitu. Terus habis itu yang gue suka tuh perintilan modifannya itu tuh banyak gitu, jadi seru gitu kalau misalkan kayak dikoleksi, kayak dimodifin apa gitu. Kayak yang kan dia kan ada yang kayak model-model yang dari Thailandnya kayak gitu-gitu pokoknya. Jadi itu yang gue suka tuh dari Vario tuh, itu modifannya banyak. Itu yang kedua. Nah kayak ketiga, motor ini tuh lebih kenceng. Itu dia, motornya kenceng cuy, sumpah. Walaupun 125, tapi gue ngerasa feeling motor ini tuh bener-bener enak. Apalagi dengan kondisi standar gini loh, belum kayak main kirian, belum main mesin gitu kan, belum naik spek dan segala macem. Ini udah bener-bener menurut gue enak cuy. Itu dia makanya yang gue rasain pas gue beli Vario ini. Dan oh ya satu lagi nih, gue belum nih gue bakal jelasin minusnya dari motor ini nih. Minusnya itu adalah, jadi kalau misalkan gua gaspol nih, karena gua coba ya, gua gaspol, bener-bener gasnya sampai botolin banget. Itu tuh entah kenapa motornya kayak menahan gitu, kayak nggak mau naik gasnya, kayak ketat. Jadi itu gua kayak malah jadi mundur. Nih gua coba ya, nih, nih gaspol nih, lihat ya, tuh, lihat RPM turun, nggak mau apa-apa itu. Tapi kalau gua lepas dikit, tuh mau lagi gitu. Gue kayak motor ini tuh dikasih speed limit gitu loh, kayak dilimitin gitu, kayak nggak boleh kencang-kencang sampai gaspol cuy. Lu harus bener-bener ya buka gasnya jangan gede-gede gitu. Kayak aduh anjir, hujan lagi, gerimis. Nah ini ketemu lagi nih. Ini kayak gini Vario kayak gini nih dulu. Gue punya dulu yang kayak gini, yang di bawahnya ini ya kan, pasti kayak gue setiap ketemu tuh cakep-cakep gitu loh motor-motornya. Sabar ya, nanti kita bikin proper. Kita pelan-pelan project ya. Udah, daripada gue basa-basi, nanti kita lanjutin aja ya pas udah sampai di tempat bengkelnya aja. Oke. Oke, jadi gue ada di rumah. Tadi sebenarnya gue pengen ke bengkel, cuman kebetulan bengkelnya itu pada tutup. Nggak tahu kenapa bengkel yang pengen gue datengin tuh tutup karena ada urusan ya, dia mau renov bengkelnya. Katanya sih besok baru bisa buka lagi. Dan akhirnya gue pulang, habis itu gue iseng-iseng nih scroll nih di laptop, cari-cari iseng-iseng aja part-part buat Vario. Ketemu
part knalpot dan cocok buat vario gua. Nah ini tadi gue baru banget nih balik dari COD, baru banget balik COD nih, dan pas banget nih sore hujan, jadi sampai rumah langsung hujan gitu, kayak berarti hoki banget. Dan gue bakal kasih lihat apa knalpotnya. Nih knalpotnya di sini. Nah, jadi ini dia knalpotnya yang bakal gue pasang di vario gue. Ini adalah TZM Project yang non stainless steel ya, yang bagian si ininya nih, bagian silencernya. Tapi untuk headernya dia ini udah full stainless steel. Ini mohon maaf ya, backgroundnya selimut dari gue SMP nih, selimut Spider-Man 3 nih, sorry banget sih. Jadi tadi gue iseng nyari di Facebook, ketemu, dan kondisinya sih oke banget. Ini gue beli second ya by the way, gue nggak beli baru. Dan ya kondisinya masih oke banget, nggak cacat-cacat dikit gitu loh. Tuh kayak aman, nggak ada problem ya, paling kotor doang. Terus juga di bagian pelindungnya nih, shieldnya nggak ada cat sama sekali. Dan gue dikasih harga oke banget. Nah cuman ada minusnya nih, minusnya tuh di sini, minusnya di header nih. Headernya nih kenapa gue milih TZM tuh karena headernya cakep cuy, tuh pasannya yang bikin gue menarik banget nih buat dilihat tuh. TZM Project, tapi lo lihat nih sampingnya tuh, pasannya rapi. Nah ini nih yang minusnya itu tuh ada di bagian bawah header. Katanya sih, kata pemilik sebelumnya, ini karena geslot, karena kena poldur. Tapi ya nggak masalah banget sih, karena nggak nyampe pengok gitu, cuma kayak cat doang ya, nggak masalah lah. Orang juga di bawah gini kok, nggak pakai gini ya kan, aman, nggak masalah. Terus juga tadi gue cek bagian sini juga masih aman banget. Ini kata ownernya dia baru pakai cuman sebulanan. Tapi kalau seminggu katanya, malah baru pakai cuma seminggu terus langsung dicopot karena kebetulan ownernya itu naik spek. Jadi headernya udah nggak cocok nih, knalpotnya udah nggak cocok buat motornya, jadi ya udah dia jual gitu. Dan pas gue cari di Facebook ketemu, nego harga oke, COD langsung gitu. Jadi ini bakal gue pasang di vario gue. By the way, gue waktu pas pakai Aerox, gue juga udah sempat juga pakai si TZM, sama juga yang non stainless, dan suaranya itu enak banget. Nah cuman kalau di TZM, nah ini nih yang ada kayak apa sih namanya, nah yang kayak gitu tuh, yang garis itu, ini tuh sebenarnya DB killernya tuh ada di sini. Ini tuh bisa dicopot. Mungkin ownernya nggak paham, atau nggak mungkin ownernya nggak tahu ya. Cuman ini sebenarnya bisa dicopot. Ntar gue copot, dan gue seneng banget dengan harga yang oke. Ini ya udahlah, kita buka-bukaan aja. Ini gue beli cuman pas tengah, barunya itu di 700 kan, setahu gue 700. Gue cuman beli pas tengah dengan kondisi yang menurut gue oke banget. Jadi ini nanti bakal gue pasang langsung di vario gue. Oke, jadi daripada kita banyak basa-basi, kita langsung aja ke bengkel, kita OTW, kita pasang CVT-nya, terus kita rasain gimana rasanya pakai CVT by Idealispeed. Jadi langsung aja, let's go.